Ada kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto terkait investasi di IKN. Jika sebelumnya setiap investasi selalu diawali dengan seremoni groundbreaking, kini hal itu dihentikan. Sebagai informasi, di era Presiden Jokowi, seremoni groundbreaking sudah dilakukan 8 kali dari 21 September 2023 hingga 25 September 2024. Namun, Presiden Prabowo memiliki pendekatan berbeda. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa Presiden ingin lebih fokus pada penyelesaian proyek, bukan seremoni. Presiden menyampaikan bahwa seremoni itu tidak mutlak. Jadi, langsung bangun satset, nggak pakai nunggu, ujar Agung. Sebagai pengganti seremoni groundbreaking, pemerintah kini melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) terkait pemanfaatan tanah di IKN. Dalam acara yang digelar di City Hall, kantor otorita IKN, pada 18 Maret 2025, 5 investor baru telah resmi masuk dengan total investasi 2,42 triliun rupiah. Komitmen Bapak Presiden untuk meneruskan, mempercepat pembangunan IKN ini untuk targetnya adalah 2028. Sehingga kami punya milestone, punya target di IKN ini internally tahun 2025. Itu saya harus apa? Tahun 2025 saya harus menyiapkan semua kesiapan untuk kepindahan ASN. Bulan Maret ini kami semua dari otorita IKN sudah pindah ke IKN. Oh, tidak ada kantor ini ya? Ini jadi sekretariat penghubung saja, karena banyak investor yang pengen yang akan menghubungi kami. Di sini hanya satu. Pertama yang pindah kantor IKN dulu, IKN dulu ya? Ya, saya kira harus, karena kami juga susah kalau nggak bergabung. Ada 3 kantor di Jakarta, di Balikpapan, ada di IKN. Ini konsolidasinya sangat susah. Jadi menurut saya harus pindah sana. Sambil melihat, ini sudah tinggal penyelesaian detail, jadi saya harus melihat detail betul untuk kesiapan-kesiapan IKN ini. Pak Basuki, ini yang menyebabkan orang ini masih ragu-ragu terhadap IKN. Maaf ini kalau pakai bicara bahasa ragu-ragu, kan tersiar komunikasi simpang siur seolah-olah bahwa pemerintahan yang sekarang ini mengurangi ya budget untuk IKN, kemudian bahkan ada berita dibekukan dan sebagainya. Sebetulnya kebenarannya kayak apa itu, Pak? Saya kira itu sangat tidak betul. Nyatanya kami di otorita ini disiapkan anggarannya dan lebih besar dari sebelumnya atau gimana? Saya kira sesuai dengan porsinya untuk penyelesaian, karena itu sesuai dengan usulan kami. Jadi 2025 2028 memang dari dulu saya direncanakan segitu ya, segitu. Karena perintahnya Bapak Presiden untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif, kami hitung total kebutuhannya 48,8 itu. Oh, itu bukan dihitung pada waktu pemerintahan yang lalu belum? Enggak. Oh, yang sekarang. Yang sekarang. Dan beliau siapkan itu. Nah, kalau yang mungkin ada berita itu, karena tadi saya sampaikan bahwa kelanjutan pembangunan IKN ini ada di 2 institusi. Untuk melanjutkan dan menyelesaikan itu di Kementerian PU. Untuk yang baru di otorita. Nah, yang menyampaikan itu kan mungkin Bapak Menteri PU, mungkin yang di sana. Tapi sekarang sudah ada. Oh, jadi berita yang tersebar itu adalah ya memang kalau di PU memang bukan tugasnya lagi untuk membangun
tahap 2 ini Pak ya? Iya. Memang di IKN. Iya. Oh IKN. Oh, IKN. Oh itu kesalahmengertian yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kalau mau undang investor itu kan juga lihat ya Pak ya, wajar ya. Kalau lihat aku invest ini baliknya kapan kan gitu kan, ada perhitungannya. Dan kalau yang masuk yang pertama apa itu tadi PKUM ya, KPBU. KPBU itu kan PPP Pak, PPP, Public Private ya, Partnership. itu mungkin arrangementnya lain lah ya. Tapi yang diharapkan ini kan di luar APBN dan di luar KPBU itu kan juga harus tahu jelas apa yang dilakukan sekarang, dan sesudah 2028 sampai 2045 ini tahapannya kayak apa kira-kira Pak? Ya, saya kira kalau sesuai dengan lini masanya pembangunan IKN ini, oke, 2022-2024 itu pemindahan tahap awal. Oke. Nanti pembangunan tahap keduanya itu membangun ibu kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh. Itu apa saja? Sudah ada kriterianya. Untuk 2030 sampai 2035 melanjutkan pembangunan Nusantara dengan progresif. Apa saja yang harus dikerjakan? Itu sudah ada semua sesuai dengan kepres yang ada. Nah, diharapkan ekonomi di sana itu mulai jalan yang non pemerintah. Ini tentunya kan kalau swasta itu ngelihat yang non pemerintah itu mulai tahun berapa kalau menurut 2028. Pada saat ibu kota menjadi ibu kota politik, mestinya jalan itu sudah ya. Diharapkan legislatif sudah di situ, iya, yudikatif di situ, eksekutif di sana. Iya. Mau tidak mau itu pada waktu itu sudah berapa ribu orang ada di sana. Kalau lihat dari rencananya, paling enggak yang dari government. Jadi untuk tahun 2028 kira-kira antara 800.000 orang. 800.000 sebetulnya sudah merupakan kota kecil Pak ya, oh, iya, yang bisa hidup. Saya dulu tahun 84 pindah ke Kupang, itu nggak sampai 100.000. Oke. Sekarang sudah lebih dari 200.000 mungkin. Ya, saya kira dengan konsep Smart Forest City, itu yang tadi SDG Bapak itu. Jadi kami sekarang misalnya Taman Safari sudah membangun di sana tahun ini. Jadi kita mau ke ekoturism. Saya juga ingin menyiapkan pusat anggrek nasional di sana. Saya mau tanya terus terang, apakah ada perubahan pergeseran dari rencana semula dengan yang sekarang ini, dengan pergantian pemerintahan baru? Nggak ada. Saya kira nggak ada, karena kan ini basicnya ini tadi, ini masa pembangunan berdasarkan perpres yang sudah ada. Dan itu tetap kita lanjut. Dan rencananya nggak ada yang meleset? Insya Allah nggak. Tapi kan tersebar bahwa tanggal berapa tahun ini mestinya pegawai negeri sipil harus pindah, sekarang enggak, itu gimana? Nah itu karena satu, itu memang kepindahan ASN ini tertunda. Ya, karena juga macam-macam awalnya memang kesiapan infrastrukturnya yang belum pada saat awalnya. Nah sekarang sudah siap, tapi juga karena adanya perubahan nomenklatur dari dari jumlah kementerian yang lebih banyak, sehingga masing-masing kementerian masih mengkonsolidasikan diri ke dalam sebelum kepindahannya di sana. Otomatis kantor eksekutifnya mesti tambah tuh Pak? Iya, makanya itu lagi kami punya 4 kantor Kemenko, yang masing-masing Kemenko mempunyai 4 tower, jadi punya 16 tower kita. Sekarang 7 Kemenko ini Pak? Iya, makanya gini sudah juga dipikirkan oleh Ibu Menteri Pan RB nyusunnya, mana-mana yang harus pindah, mana-mana yang belum. Jadi membuat prioritasisasi kepindahan ASN.
Ya makanya mudah-mudahan tahun 2025 ini mulai pertahapan. Makanya kami mendahului ke sana untuk menyiapkan.